Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FHNI Knowledge, berbagai tips, trik dan tutorial tentang apapun. Oke, jangan lupa di subscribe dulu video ini dan channel ini supaya kita lebih semangat untuk memberikan tips, trik dan juga tutorial apa saja. Oke, di video kali ini kita akan bahas masih tentang Google Form, lanjutan dari video yang sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah coba untuk input soal listening atau audio di dalam Google Form kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang salah satu validasi peserta atau siswa kita ketika ingin melakukan login ke soalnya. Jadi kita bisa mengatur mulai dari token, kemudian nomor peserta biar sama satu format gitu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan coba limit atau membatasi kuis atau Google Form atau PAT yang kita buat. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Drive, login, kemudian kita klik baru, kita pilih Google Form. Seperti biasa kita atur dulu sebagai kuis ya, supaya tidak keliru nanti. Oke, kemudian kalau sudah, nah kita beri judul seperti biasa, PAT online bla bla bla. Nah, kita pertama akan bahas tentang penggunaan nama atau nomor peserta supaya siswa kita tidak supaya rapi ya. Nanti jadinya nomor peserta bisa kita atur di sini. Jadi harus formatnya seperti ini. Kalau tidak, maka nanti akan salah gitu ya. Jadi kita nanti akan memudahkan kita untuk membuat rekap ya, karena sudah nomor peserta. Misalnya ini nama, kemudian kita tambahkan di sini ya, misalnya nomor peserta. Oke. Nah, kita pilih sebagai jawaban singkat. Nah, kemudian yang penting di sini, karena ini nomor peserta ini harus betul, harus sesuai dengan format yang kita inginkan, maka kita pilih di titik 3 yang bawah ini, kita centang validasi respon. Ya, validasi respon. Oke, kita centang. Kemudian ini ada beberapa opsi, ada angka, lebih dari, bla bla bla. Nah, di angka ini ini menunjukkan validasinya apakah berupa angka atau akan berupa teks, huruf gitu ya. Kemudian berupa panjangnya berapa, karakter dan lain sebagainya, atau ekspresi reguler. Nah, ini khusus untuk ekspresi reguler nanti akan kita bahas di video berikutnya. Yang akan saya gunakan di sini sekarang adalah ekspresi reguler ya. Kenapa ekspresi reguler? Karena kita menginginkan nomor pesertanya adalah seperti ini. Ya, misalnya 13 208 31101. Misalnya seperti ini. Kita menginginkan formatnya adalah seperti ini. Maka ketika kita menginginkan formatnya seperti ini, biar semua siswa input seperti ini, maka caranya adalah dengan ekspresi reguler seperti ini. Nah, ini berisi atau tidak? Nah, ini berisi, tidak berisi. Ini berarti bebas. Kecocokan atau ketidakcocokan. Nah, kita pilih yang kecocokan supaya nanti cocok dengan ini ya, pola yang kita buat. Oke, kalau sudah, nah ini yang paling penting di ekspresi reguler ini ada beberapa kode-kode atau istilahnya karakter-karakter khusus yang menunjukkan supaya peserta itu bisa mengisi dengan yang kita inginkan ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat seperti ini ya, 2 digit kemudian dipisahkan dengan strip, kemudian 3 digit strip, 3 digit lagi strip, dan 3 digit.
atau misalnya kalian mau membuat format sendiri sesuai dengan di sekolah Anda, itu juga bisa ya, sesuaikan. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ekspresi reguler, yaitu dengan menggunakan garis miring ya, menggunakan garis miring kemudian D. Mana ini? Mana ini ya. Nah, D kecil. Nah, D kecil ini, oke, sebentar. Nah, D kecil ini maksudnya adalah isian atau kecocokannya ini atau nomor peserta ini harus diisi dengan angka ini ya. Garis miring D ini menunjukkan angka mulai dari 0 sampai dengan 9. Ya, jadi kalau ada huruf ABC atau abjad itu, maka tidak akan cocok atau salah. Oke, kemudian kita menginginkan di digit yang pertama adalah 2 digit ya, misalnya ini 2 digit, maka kita tinggal memberikan syarat ini dengan tanda kurung seperti ini. 2 ini artinya jumlahnya adalah 2 digit. Jadi angka yang pertama ini ya, angka dari 0 sampai 9 itu boleh diisi hanya 2 digit. Kalau 3 digit salah pasti. Oke, kemudian kita pecahkan dengan strip ya, karena yang kita inginkan adalah strip. Kemudian 3 angka misalnya kita menginginkan setelah di 2 digit pertama dilanjutkan dengan 2 atau 3 digit yang strip kedua. Jadi caranya sama ya, kita pakai karakter ini, ekspresi reguler ini, karena ini angka lagi. Kemudian kita tentukan 3 digit. Oke, kemudian yang ketiga sama, misalnya kita juga mau membuat 3 digit lagi atau 4 misalnya ya, biar nanti bisa tahu perbedaannya. Oke, misalnya 4 ya, maka kita cukup tuliskan 4 saja, artinya ini jumlah ya. Jadi tanda kurung yang ini itu menandakan jumlah karakter yang wajib diisi atau biar cocok dengan yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir misalnya masih sama dengan menggunakan angka, misalnya hanya 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di teks kesalahan khusus ini sudah jadi. Ini kita bisa berikan respon kita atau timbal balik ketika siswa inputnya tidak sesuai dengan pola yang kita inginkan. Misalnya, maaf, harus sesuai format, misalnya seperti ini ya. Jadi ini nanti akan menandai ketika siswa menginput tidak sesuai dengan pola yang kita harapkan. Nah, makanya dari itu kita perlu memberikan informasi di sini ya, misalnya contoh formatnya itu ya, misalnya kita XX itu ya, karena 2, kemudian XXX 3, XXXX 4, kemudian X. Nah, ini maksudnya formatnya harus seperti ini. Nomor 2 digit strip, kemudian 3 digit strip, 4 digit strip, dan terakhir 1 digit. Nah, ini akan memudahkan siswa supaya tidak bingung formatnya seperti apa. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan coba review. Dan coba kita preview dulu ya. Jadi perhatiin jauh di sini. Oke, misalnya kita isi. Oke. Nah, kita akan coba acak saja ya. 1 2 3 6. Misalnya seperti ini. Nah, maaf, harus sesuai format. Oke, kemudian kalau misalnya kita isi sesuai format tetapi tidak angka, misalnya ya, misalnya AB 1 2 3, misalnya DERT misalnya.
Kemudian di sini ada 1 2 atau 1 misalnya. Apakah ini betul juga? Oh, masih salah. Ya. Karena yang kita harapkan tadi angka ya. Maka yang paling tepat misalnya di sini 12. Kemudian 002 1 2 3 4 2. Kemudian terakhir 5 misalnya. Nah, ini sudah betul berarti. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan format yang kita inginkan. Oke, itu untuk yang nomor peserta. Ya, jadi cukup gampang dengan ekspresi reguler seperti ini kita bisa tentukan nomor pesertanya bisa sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan kode, kemudian kode sekolah ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah tentunya untuk rekap nanti di nomor pesertanya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kemudian untuk tokennya ini juga sama sebenarnya. Kita coba tambahkan di sini token atau password. Jadi kita bisa ambilkan di sini ya, token atau password sama saja. Oke, kita pilih jawaban singkat. Nah, kemudian jangan lupa kita pilih validasi. Kenapa validasi respon? Karena kita menginginkan siswa tidak hanya input atau ngetik atau ngisi di sini saja untuk token passwordnya, tetapi harus sesuai dengan token yang kita berikan. Nah, di token ini kita bisa memilih angka. Kalau memang di angka ada lebih dari, kurang dari, antara, sama dengan ya, jadi harus angka. Bisa juga berupa teks. Nah, biasanya kalau token kan teks ya, seperti di ujian-ujian nasional. Nah, misalnya seperti ini berisi. Misalnya di sini saya berikan misalnya BVT UPZ. Nah, misalnya ini. Nah, kemudian konfirmasinya, maaf, token Anda tidak valid misalnya. Ya. Oke. Nah, ini untuk token atau passwordnya kita bisa seperti ini. Kita bisa preview dulu. Untuk token kita coba. Nah, misalnya KWRTYE. Masih salah. Ya, yang betul adalah ini ya, sesuai dengan, harus sama persis dengan, harus besar-besar semua. Oke. Nah, ini sudah betul tokennya. Nah, itu untuk token gampang ya. Jadi kita bisa mengatur form kita biar dapat tampilan yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir adalah limit ya, membuat limit atau batasan waktu siswa untuk bisa mengakses form ini atau ujian ini atau soalnya. Nah, yang langkah pertama yang paling gampang adalah dengan kita menonaktifkan respon terlebih dahulu. Jadi kita mau memulai form atau bisa diakses formnya itu kapan ya, itu kalau kita bisa menggunakan nonaktifkan responnya. Jadi kita tidak menerima tanggapan terlebih dahulu. Jadi ketika besok 5 menit atau 10 menit sebelum jadwal itu kita bisa aktifkan, baru kita aktifkan. Jadi misalnya anak dari tadi malam atau semalam sudah diberikan linknya, link form ini, kalau ini responnya kita nonaktifkan maka siswa tidak akan pernah bisa untuk mengakses atau tidak bisa login ke dalam pertanyaan ini ya, atau PAT atau soalnya ini. Kenapa? Karena kita masih tidak menerima. Jadi kalau kita besoknya sesuai jadwal 5 menit sebelumnya itu akan sangat bagus dan efektif. Ini atau kita juga bisa, ini untuk memulai ya, untuk mengakhiri juga sama, misalnya 2 jam
kita juga bisa menonaktifkan lagi, artinya waktunya sudah habis. Atau secara otomatis juga bisa, caranya adalah dengan pengaya, atau kalau yang di komputer kalian pakai bahasa Inggris ya add-on ya. Klik saja, kemudian bagi yang belum punya ini bisa diklikkan di sini di 3 titik yang atas ini, kemudian pilih add-on, kemudian cari form limiter ya, atau ketik saja limiter. Form limiter ya, cari form limiter, kemudian download ya, form limiter, dia akan muncul. Nah ini dia, kita klik saja ini ya. Nanti di sini kalau bagi yang belum akan diinstal seperti ini. Nah form limiter ini tidak hanya menglimit hanya sekedar waktunya, tetapi juga nanti di sini ada limit responnya atau siswanya. Jadi siswa tidak boleh mengerjakan ganda ya, selama waktu berjalan itu tidak boleh. Nah kemudian di sini kita bisa atur kalau sudah kita install. Nah kalau sudah, kita kembali ke pertanyaan ini, kemudian kita pilih pengaya atau add-on. Kita pilih tadinya sudah kita download form limiter. Sebentar. Ya, ini perlu di refresh dulu. Form limiter. Ya, set limit. Oke, kalau sudah kita tunggu sebentar. Nah, ada limit type. Ini kita bisa date and time. Jadi kita bisa membatasi waktu dan tanggalnya sampai hari kapan, sampai jam berapa, atau bisa membatasi jumlah siswa, atau juga bisa kita nanti membuatnya menggunakan split cell value, tapi ini masih nonaktif, kita nanti akan coba aktifkan. Oke, kita pilih date and time. Kemudian stop accepting form responses. Ini artinya form ini akan berhenti menerima respon atau menerima jawaban dari siswa itu kapan ya. Nah, ketika sudah di on kan ya. Nah ini kapan berakhirnya, misalnya hanya 1 hari ya, untuk hari ini misalnya hari Jumat, kemudian jamnya maksimal misalnya kita beri sampai jam 12.00 misalnya, seperti ini. Nah kemudian message when submission are closed, ini ketika sudah ditutup maka akan ada konfirmasi, misalnya maaf waktu pengerjaan soal PAT sudah habis, silahkan hubungi operator guru masing-masing. Nah misalnya seperti ini. Jadi ketika anak mengakses pada waktu ini yang kita tentukan ini, maka kan tidak bisa masuk, otomatis nanti akan ada konfirmasi seperti ini. Oke, kalau sudah kemudian kita save and enable. Nah ini sudah tersimpan. Nah itu juga kita bisa membatasi jumlah responnya. Nah respon atau jawaban akan berhenti, atau form atau soal akan tidak bisa menerima jawaban lagi ketika responnya lebih besar dari ya, lebih besar dari, berarti kita pilih jumlah maksimalnya. Misalnya dalam satu kelas ada 36 siswa. Nah kalau sudah lebih dari 36 berarti dia tidak bisa masuk atau tidak bisa menjawabnya. Dan ini juga sama, konfirmasinya nanti bisa diatur dan save and enable. Oke, nah itu dia tadi yang pertama adalah nomor peserta, kemudian berikan token sampai dengan limiter. Itu
tutorialnya dan sangat mudah. Kita bisa menggunakan Google Form untuk ujian ulangan ya, kemudian kenaikan kelas dan lain sebagainya bisa sangat mudah, dan siswa juga sangat gampang untuk aksesnya karena tidak terlalu berat. Kemudian berbeda dengan ketika kita memberikannya melalui website ya, karena itu akan memakan data yang sangat banyak. Oke, terima kasih, itu saja untuk tutorial hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi silahkan dukung video ini dan channel ini supaya kita lebih semangat untuk memberikan tutor-tutor yang lainnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.